orang Baduy ini dibagi menjadi dua, ada Baduy dalam dan ada Baduy luar. Nah, Baduy dalam ini orang Baduy yang belum pernah ya terkena pengaruh budaya-budaya luar. Sedangkan orang Baduy luar itu orang-orang yang sudah menerima kebudayaan-kebudayaan dari luar Baduy sendiri. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara tentang suku Baduy. Tapi sebelumnya, mari kita mulai dengan istighfar 1 kali dan sholawat sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang orang Baduy, suku Baduy, kebudayaan Baduy. Nah, di manakah Baduy itu berada? Apakah sudah ada yang tahu? Nah, ketika belum ada yang tahu, suku Baduy ini, mereka ini orang-orang Baduy ini saat ini bermukim di kaki pegunungan Kendeng di desa Kenekes, kecamatan Lewidamar. Wah, sulit sekali ya. Saya bukan lidah orang sana ini. Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Ya, kira-kira 40 km dari kota Rangkas Bitung. Nah, tentunya kalau rekan-rekan ada yang daerah sana atau pernah bermain ke sana, nama tersebut, kampung tersebut ini sudah tidak asing lagi, bukan? Nah, tapi bagi yang belum pernah ke sana, setidaknya ini semacam wawasan lah ya. Orang Baduy ini dibagi menjadi dua, ada Baduy dalam dan ada Baduy luar. Nah, Baduy dalam ini orang Baduy yang belum pernah ya terkena pengaruh budaya-budaya luar. Sedangkan orang Baduy luar itu orang-orang yang sudah menerima kebudayaan-kebudayaan dari luar Baduy sendiri. Nah, orang Baduy dalam ini ada di Cikwesik, Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeu. Nah, lantas orang-orang Baduy luar tinggal di mana? Nah, orang yang mengelilingi ya 3 daerah ini adalah orang Baduy luar. Jadi tidak jauh berbeda dengan orang-orang Tengger ya. Orang yang asli Tengger itu benar-benar di atas ya. Sedangkan yang sudah terkontaminasi dengan budaya luar ada di bawahnya. Ya, jadi hampir sama modelnya. Nah, ada di manakah? Di kampung mana saja kah orang Baduy luar? Ada di Cikadu, ada di Kadu Ketuk, ada di Kadu Kolot, ada di Kajebong, ada di Cisagu. Nah, ada di kampung-kampung itu yang mengelilingi ini orang Baduy dalam. Terus ciri-ciri orang Baduy luar ini mengenakan ikat kepala gitu ya. Itu sebagai ciri khas lah. Kalau orang Tengger itu kan pakai sarung yang diselempangkan begini. Nah, selain itu ya, penyebutan untuk orang Baduy luar itu ya, kenapa ya, ada beberapa hal yang membuat orang Baduy dalam akhirnya diusir ke luar Baduy dalam, maksudnya ya, mereka harus berada di luar wilayah 3 wilayah tadi itu karena pertama, mereka melanggar adat masyarakat Kenekes ya, pertama. Kemudian berkeinginan untuk keluar dari Kenekes. Yang ketiga, menikah dengan anggota Kenekes luar. Nah, ciri-cirinya ini, yang pertama, mereka itu orang Kenekes luar itu sudah mengenal teknologi ya, sudah mengenal teknologi seperti elektronik, HP, TV, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, proses pembangunan rumah penduduk Kenekes luar ini menggunakan alat-alat bantu seperti gergaji, palu,
yang sebelumnya ya dilarang menggunakan itu bagi orang kenekes dalam. Nah, yang ketiga menggunakan pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua yang menandakan bahwa mereka tidak suci. Kadang mereka menggunakan pakaian modern seperti kaos, kemudian celana jeans kayak gitu. Nah, itu dilarang oleh orang kenekes dalam. Nah, yang keempat, mereka sudah mengenal ya peralatan rumah yang modern seperti kalau orang Jawa itu kan menggunakan tikar gitu kan. Ya, yang dianyam sendiri kayak gitu, bambu dari tempat tidur seadanya gitu kan. Nah, kalau orang kenekes luar ini sudah kenal bantal, guling yang mengenakkan gitu loh ya. Ya, jadi itu menggunakan piring plastik, menggunakan piring kaca kayak gitu ya. Semacam produk-produk dari teknologi baru gitu ya. Kemudian mereka tinggal di luar kenekes ya. Sesederhana itu ciri-ciri mereka yang membedakan mereka dengan orang kenekes dalam ya. Sekarang kita kenapa sih mereka disebut orang Baduy ya atau orang kenekes? Yang pertama karena mereka ya nomaden. Nah, adanya hanya di Sungai Baduy atau di Gunung Baduy yang berada di wilayah tersebut. Nah, sedangkan mereka menyebut orang Kanekes atau orang Kanekes sesuai dengan wilayah mereka. Nah, itulah kenapa mereka disebut sebagai orang Baduy. Jadi dari wilayah geografi atau Kanekes itu berasal dari sungai atau wilayah di daerah tersebut kayak gitu ya. Terus yang kedua karena mereka dikaitkan dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran yang abad berapa ya? Abad 1516 ya. Ini polanya sama dengan pola penamaan pesantren ya. Misalnya kalau di Tebu Ireng ya, akhirnya disebut Pondok Pesantren Tebu Ireng. Padahal Tebu Ireng itu kan nama wilayah gitu kan. Tambak Beras lah, sama halnya seperti itu. Nah, kenekes ini juga semacam itu. Ini di wilayah tersebut sehingga disebut sebagai orang kenekes. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya ini karena mereka berada di bebukitan yang bergelombang ya. Di kaki Pegunungan Kendeng di Desa Kenekes, Kecamatan Laudimar ya. Sekali lagi ciri yang selanjutnya ini wilayah geografis ya. Kemudian pembagiannya secara umum ini dibagi menjadi 3, Tangtu, Panamping, dan Dangka. Bagaimanakah kehidupan orang Baduy sendiri? Kehidupan orang Baduy sendiri ini sebenarnya normal-normal saja ya, seperti orang pada umumnya. Hanya saja yang Baduy luar ini ya tidak jauh berbeda dengan kita saat ini. Dengan orang yang Baduy dalam ini menggunakan segala sesuatu aktivitas kehidupannya ini turun-temurun dari nenek moyangnya, tidak mau berubah mengikuti zaman ya. Struktur pemerintahannya ini terdiri dari puun ya, terdiri dari puun atau pemimpin adat tertinggi. Pemimpin adat tertinggi biasanya kalau kerajaan itu kan pemimpin adat tertinggi, kemudian ada anaknya laki-laki menggantikan, begitu seterusnya lah. Tapi orang Baduy ini tidak serta-merta semacam itu. Jadi misalnya keponakan itu boleh gitu ya menjadi pemimpin adat, yang penting ada garis keturunan ya, ada hubungan darah. Itu mereka juga menciptakan adat yang disebut pikukuh atau kalau di Jawa ini sebagai pitutur gitu ya, yang mengingatkan. Jadi kayak itu, yang panjang tidak boleh dipotong, yang pendek tidak boleh disambung, yang kurang tak boleh ditambah, yang lebih tak boleh dikurangi. Sangat filosofis bukan? Nah, seperti halnya di filosofi Jawa kan ada hal yang semacam itu, ada sesuatu yang dikatakan tabu atau pantangan kayak gitu ya. Yang lebih menarik lagi ini tidak sekadar itu saja ya, bahkan untuk yang dimakan ya, yang digunakan, yang maksudnya digunakan baju gitu ya, kemudian tempat tinggal mereka, sandang pangan papan lah ya, itu harus benar-benar dihasilkan dari
tangan mereka sendiri. Jadi ini sama dengan orang-orang Jawa yang bener-bener kekeh gitu. Jadi kayaknya masih ada hubungan gitu loh, ada kesamaan-kesamaan dengan kebudayaan kita di budaya Jawa kayak gitu kan. Lah, apa itu kesamaan itu apa? Jadi ketika mereka ingin makan nasi gitu ya, maka mereka harus menanam sendiri padi. Ketika mereka ingin makan ayam, jadi mereka harus beternak ayam. Jadi kayak gitu. Ketika mereka mau membuat rumah dari bambu, maka mereka harus menanam bambu dulu. Bayangkan ya, kalau saat ini wah kita sudah tidak mampu lah ya. Saya sendiri pun ketika diminta untuk begitu sudah tidak mampu ya. Kekuatan jiwa kita ini sudah luntur gitu. Jadi semacam itu. Bahkan untuk listrik ya, mereka tidak menggunakan. Ketika ada penerangan, mereka hasil dari upaya mereka sendiri gitu kan. Nah, yang menarik lagi dari kebudayaan Baduy ini, pantang untuk merugikan orang lain ya. Jadi orang tak bisa menuding begitu saja tentang kamu sudah mencuri ubiku ya. Nah, ini tidak boleh semacam itu ya. Mereka memang tak bersekolah, belajar di ladang dan menimba kearifan di alam terbuka ya. Jadi tidak ada sekolah-sekolah, karena ketika sekolah itu kan mereka sudah mempelajari budaya dari luar dirinya gitu kan. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, ketika kita menghadapi atau mengajak orang-orang tersebut melakukan gerakan-gerakan perubahan, itu pasti tidak bisa ya. Bisanya kalau kita masuk ke kebudayaan mereka itu bisa ya. Tapi kalau mereka diajak kebudayaan kita yang sudah menerima budaya-budaya dari mana saja, hybrid gitu ya, nah itu susah, itu tidak bisa. Karena mereka sudah tidak tidak mau menerima tawar-menawar lagi gitu loh. Sudah, ini budaya saya, jadi sudah cukup lah. Ini tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan dari kebudayaan-budayaan dari manapun gitu kan. Nah, itu menariknya. Jadi mereka ini kuat dengan kesunyian gitu ya, dengan kesepian, dengan bunyi jangkrik, dengan bunyi binatang-binatang malam. Malah mereka ini tidak mau ada hiruk pikuk di kampung mereka, di tempat tinggal mereka gitu ya. Ancaman yang serius yang dihadapi oleh orang-orang Baduy adalah perkembangan suatu pendapat dalam masyarakat yang menyebut mereka sebagai orang primitif ya. Jadi pendapat-pendapat itu ya, ini memang semacam ancaman. Maka ketika mereka disebut primitif, berarti mereka akan diasingkan. Nah, ketika diasingkan, mereka sudah tidak diperhatikan. Ketika sudah diperhatikan, maka ada kemungkinan untuk dibinasakan gitu kan. Itu politik, di dalam politik kan semacam itu, atau tidak dihiraukan, sudah tidak dianggap ada. Dan sedangkan gini logikanya ya, kita di dalam sebuah ruangan yang sama ada 100 orang ya, kemudian ada 2 orang yang sangat aneh ya, karena keanehan mereka 2 orang ini sudah tidak dianggap ada. Nah, bagaimana? Hak mereka kan pasti hilang, semuanya dihilang. Apa? Karena tidak dianggap ada. Nah, gitu loh logikanya. Kemudian ketika mereka saat ini itu bagaimana ya? Apakah mereka terusir ya? Atau mereka tetap bertahan di kebudayaan mereka, di adat yang mereka pegang teguh gitu ya. Jadi segini, mulai ada warga Baduy dalam, ini data di Kompas ya, saya mencari-cari di Kompas tahun 2010 ya. Ini ada orang Baduy dalam yang sudah berkomunikasi menggunakan telepon genggam. Ini, meski hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan mustahil
keotentikan dan keeksotisan budaya Baduy akan takluk oleh iming-iming pesona kemudahan dan kenikmatan globalisasi. Jadi ada kemungkinan ya suatu ketika mereka akhirnya beradaptasi juga. Akan tetapi di Kompas juga ini disebutkan bahwa karena keunikan mereka, karena mereka bertahan dengan kebudayaan mereka, banyak orang-orang yang berdatangan mengikuti adat mereka. Jadi ketika masuk maka tidak boleh ada teknologi, kamera dan lain sebagainya, mereka harus tinggalkan jadi masuk. Jadi orang saat ini itu kan Instagramable ya, medsos, YouTube dan lain sebagainya, mereka mengabadikan sesuatu yang tempat mereka datang gitu. Nah, tapi ketika mereka mau masuk ke Baduy, mereka di suku Baduy luar itu harus menitipkan barang-barang mereka. Mereka kemudian masuk. Ya. Tentunya logika orang waras, kekinian, orang kaum berbahan gitu ya, pasti menolak, tapi tidak. Banyak orang-orang yang berwisata ke sana untuk menikmati kebudayaan, untuk menikmati dan melihat orang-orang kenekes gitu ya, kenekes dalam maksudnya. Mereka harus menanggalkan itu semua dan mereka jalan dengan sesuatu yang tidak dilarang oleh kenekes dalam. Dan banyak orang-orang yang rela gitu ya, saking pengen tahunya kebudayaan orang kenekes gitu ya. Nah, jadi untuk kehidupan sehari-hari ya, tentunya karena mereka menolak modernitas, hidup mereka sangat sederhana ya. Bahkan mereka itu ya dari hasil yang mereka dapatkan dan cocok tanam, membuat kerajinan tangan ya, dari hal-hal yang mereka dapatkan inilah yang akhirnya dimakan. Nah, sebenarnya ketika kita mempelajari pola hidup orang kenekes ini ya, maka sebenarnya kita sudah menjadi rapuh ya. Masyarakat kita saat ini itu kan seperti ini, pura-pura kaya padahal mereka banyak hutang. Di tanggal 15 ke atas mereka sudah bingung, nggak karu-karuan karena mikir cicilan gitu kan. Nah, karena uang makan, uang transport, uang saku anak dan lain sebagainya sudah habis. Ya kan begitu, mereka karena pura-pura ya, pura-pura kaya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita meniru orang Baduy yang kita pelajari, jadi apa yang didapatkan dari situlah kita hidup, maka kita pasti bahagia, kita pasti enjoy, iya kan? Nah, kemudian busana adatnya itu seperti apa? Ya. Busana adat untuk Baduy dalam memakai baju lengan panjang. Jadi baju lengan panjang yang disebut jamang sangsang. Ya, karena cara memakainya hanya disangsangkan gitu loh, atau diletakkan di badan. Potongannya tidak memakai kerah ya. Kemudian tidak pakai kancing, tidak pakai kantong. Warna busana mereka serba putih. Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin. Bahan dasarnya pun harus terbuat dari benang kapas asli yang ditenun. Mahal sekali tentunya itu. Ya, tapi ketika itu sudah dibeli orang-orang yang berkunjung ke mereka, mereka bisa hidup, mereka bisa makan gitu. Ya, jadi bagian bawahnya mereka menggunakan sarung warna biru kehitaman yang hanya dililitkan pada bagian pinggang agar kuat dan tidak melorot. Nah, sarung tadi diikat dengan selembar kain. Mereka tidak memakai celana. Mereka tidak, karena pakaian tersebut dianggap barang tabu. Ya. Selain baju dan kain sarung yang dililitkan tadi, kelengkapan busana pada bagian kepala yang menggunakan kepala berwarna putih pula. Nah, ini yang membedakan dengan orang kenekes dalam, kenekes luar ya. Orang kenekes luar ini menggunakan hitam, kemudian batik gitu ya, ada kantongnya, ada kancing, pokoknya yang berlawanan lah, tidak jauh beda ya. Tapi kalau yang semakin keluar ini, maka mereka semakin tidak ada bedanya dengan kita ya, sudah menerima kebudayan-kebudayan dari luar, jadi semacam itu. Untuk memenuhi kebutuhan pakaian ya, maka mereka kan tidak boleh membeli sesuatu, jadi mereka membuat sendiri menenun. Jadi mereka ahli tenun gitu ya. Bukan tenun yang itu ya, bukan tenun yang ilmu hitam itu, bukan.
Kemudian dari model, potongan dan cara berbusana saja, sebentar orang tahu bahwa itu suku Baduy. Nah, kan jadi ciri khas gitu loh, jadi ciri khas. Wow, pakainya begitu, lah itu suku Baduy, lah gitu. Mereka pandai sekali bercocok tanam, menanam padi gitu ya. Kemudian sampai membuat penyimpanan padi gitu ya. Mereka karena ya pendapatan mereka dari sana, sehingga dari cara menanam semua serba tradisional dan hasilnya bagus sampai dibuatkan lumbung padi. Nah, jika diteliti maka papan bundar yang digunakan untuk alas kaki lumbungnya itu ya, ini anti hama, jadi tidak kena tikus, tidak kena rayap, tidak kena apapun ya. Jadi ini yang sebenarnya kekayaan kita ya. Saat ini kan orang-orang ini sudah meninggalkan kayu gitu kan, sudah meninggalkan kayu beralih ke logam gitu ya, agar lebih awet, lebih tahan lama. Tapi orang karena dalam mereka beratus-ratus tahun kayu mereka itu tetap aman. Nah, menarik kan? Nah, sebenarnya kalau kita mau pelajari kebudayaan kita, maka sebenarnya di situ ada kekayaan. Tetapi permasalahannya kita tidak mau mempelajarinya, kita buru-buru menikmati kebudayaan orang lain yang dikirim ke dalam ke Indonesia gitu. Jadi semacam itu. Sebenarnya kita menggali lah peninggalan nenek moyang kita upgrade gitu. Seharusnya begitu. Maka dari itulah saya tertarik dengan budaya, saya mempelajari budaya, saya mengambil studi budaya. Setidaknya tidak ada kata terlambat untuk mempelajari kebudayaan. Mari kita kokohkan diri kita ya dengan kebudayaan kita. Mari sejenak ya kita membuat pemikiran apa yang harus saya pelajari dan saya terapkan dalam kehidupan kita dari nenek moyang kita. Kalau kita orang Jawa maka kita uri-uri kebudayaan Jawa, kalau kita orang Sunda maka kita menguri-uri kebudayaan Sunda, kalau kita orang Baduy maka menguri-uri kebudayaan Baduy dan lain sebagainya. Indonesia itu dikenal karena keragamannya. Ingat ya. Jadi semoga saja dengan video ini kita bisa semakin belajar, kita memperbaiki diri, kita tidak menjadi asing di dunia yang serba canggih ini, tetapi kita benar-benar seperti raja. Kita benar-benar sesuatu yang istimewa sehingga orang-orang berbondong-bondong masuk untuk mengunjungi, bukan orang-orang luar masuk untuk membawa dagangan mereka dari kita beli. Ingat itu ya. Oke, semoga saja video ini bermanfaat dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mampu membuat kita sadar bahwa kebudayaan kita adalah kebudayaan yang sangat dahsyat, sangat hebat. Mari kita tutup dengan sholawat sebanyak 10 kali. Mari kita baca sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Cukup sekian video kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen Nyentri. Jangan lupa